Tadi Bu Ima mendengar dari Bu Zahra, Risa tidak membawa buku pelajaran agama Islam hari ini. Apakah benar? Iya benar Bu. Iya. Mengapa Risa kok tidak membawa buku pelajaran? Karena lupa. Lupa. Risa sebagai seorang siswa harus selalu membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran. Ya, iya. Apakah tindakan yang dilakukan Risa ini benar? Salah. Salah. Apakah Risa tahu tindakan yang dilakukannya salah? Tahu. Tahu. Kalau Risa sudah tahu tindakan yang dilakukan Risa, apa yang harus dilakukan Risa selanjutnya? Meminta maaf kepada Bu Zaros. Meminta maaf kepada Bu Zaros. Terus untuk kedepannya, minggu depannya lagi bagaimana? Membawa buku sesuai mata pelajaran. Membawa buku sesuai mata pelajaran. Berarti sesuai jadwal ya? Iya. Risa berarti nanti hari Senin Risa harus membawa buku apa? PAI. PAI. Pinter sekali. Apakah Risa sudah menyesal? Sudah. Apakah Risa juga sudah berjanji untuk membawa buku hari Senin pelajaran PAI? Berjanji. Jika Risa tidak membawa buku pelajaran PAI pas hari Senin nanti, apa yang akan dilakukan? Sudah, kalau sudah minta maaf kan hari ini sudah minta maaf. Kalau nanti sudah diulangi lagi, tidak membawa buku lagi. Dihukum apa? Belajar di kelas 2. Risa harus janji, harus ibu sendiri. Iya. Yang mengepalkan tangan adalah jenengan piyambak ibu. Iya. Nah, apakah Anda atau teman Anda yang membuka kepalan tangan? Oh, bisa jadi. Oke. Ya bisa jadi ketika teman kita tahu ketika kita mau marah terus lalu si ujuk muring-muring yang digandeng gitu. Masuk sekali ya. Jawaban dari Bu Zahra bagus sekali. Lah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang mengontrol Ibu? Ya diri sendiri Bu, sama tim. Yang mengontrol otomatis diri kita sendiri, tetapi ketika diri kita tidak bisa, mungkin ada orang lain yang melihat sehingga dia membantu mengontrol diri kita atau emosi
emosi kita, ojo muring-muringan. Oh, begitu ya. Terima kasih, bagus sekali jawaban dari Bu Zara. Merupakan inspirasi untuk kita nih Bapak Ibu. Lanjut. Iya, ini teori kontrol oleh psikiater Dr. William Glasser bahwa ilusi angan-angan kita, guru itu mengontrol murid. Padahal tadi jawaban dari Bu Zara ada dua kemungkinan, ada dari diri sendiri atau intrinsik dan orang lain atau eksternal. Yes. Pengaruh itu ada dua, yaitu dari diri kita sendiri, dari interpersonal kita, internal dan eksternal. Motivasi itu dari ada eksternal, yaitu dari orang lain. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu merasakan, oh anakku kudu tak kontrol. Ya, kadang bisa, kadang boten. Lanjutnya, ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif dan bermanfaat itu menurut pandangan kita. Itu hanya sebuah ilusi, hanya sebuah angan-angan kita. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan saran itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Itu hanya angan-angan kita saja. Jikalau Bu Ika mengkritik saya tetapi kata saya tidak mendengarkan, ya bagaimana kalau dari diri kita ini tidak mau untuk berubah? Ngerti ya Bu? Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pak Yedi jangan dipaksa anaknya ya. Anaknya Pak Yedi iya dipaksa alon-alon. Kalau gak gelap, kalau nggak mau ya percuma. Tuh. Nah selanjutnya ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak ingin melakukannya. Contohnya, kalau kita memaksa teman kita aja kadang-kadang nggak mau, Bu, ya kemarin Bu Ika, ayo Bu, pakai celana warna hitam. Lah semua loh pengen warna merah, kan gitu. Ya seperti itu. Murid kita itu juga seperti itu. Kita itu harus mengetahui bahwa kodrat dia sebagai manusia seutuhnya. Kemudian yang kedua, jika guru sedang mengontrol perilaku murid, berarti dia ingin dikontrol. Berarti anaknya mau. Tidak semua siswa itu ingin dikontrol. Ya, benar ya? Contoh, nah ini adalah perbedaan diri kita. Kita itu biasanya berada di stimulus respon. Posisi kita itu biasanya di situ. Iya, realitas kebutuhan kita itu kita anggap sama, padahal belum tentu. Kebutuhan kita itu jelas tidak sama dengan kebutuhan orang lain. Yang kedua, semua orang melihat yang sama, padahal kita itu berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, Bu, tidak bisa. Betul Bu? Itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal belum tentu. Seperti murid saya naik ke jendela itu belum tentu suatu kesalahan. Nah, karena dia punya tujuan ingin menemui orang tuanya. Kreatif. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu belum tentu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain di situ. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dipaksa. Aku kudu ini, saya harus begini. Nggak bisa gitu. Di teori kontrolnya harus ada kolaborasi, diberi pengertian. Ya Pak Yedi ya. Ojo jangan langsung dipaksa. Kemudian model berpikir menang kalah, tidak boleh. Yang benar itu model berpikir menang. Semua orang pasti bisa menang. Lanjut Bu, ya disiplin. Biasanya kita menganggap disiplin itu berarti mematuhi sesuai dengan peraturannya, padahal bukan di situ. Disiplin yang sesungguhnya adalah
yang bersifat self disiplin dari diri kita sendiri. Ya, contohnya kalau kita itu sholat, ya, kalau kita sholat, aku kok sholat gak diseneni, dimarahi ibuku gak sholat, itu berarti bukan disiplin di situ. Tapi kalau sholat itu berarti kita butuh sholat itu sendiri. Nah, itu sudah namanya disiplin. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menciptakan disiplin itu sendiri. Yang selanjutnya kita sendiri ini yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Contoh, saya ingin membeli sebuah ThinkPad misalkan, berarti saya disiplin cari uang sekeras-kerasnya. Itu yang namanya disiplin. Jadi disiplin itu bukan peraturan yang harus mengikat, bukan, tapi penumbuhan karakter pada seseorang, pada murid kita itu yang akan dimunculkan adalah disiplin itu sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Betul, Bu? Saya kepingin punya HP, keras, kerja kita keras agar terwujud. Nah, itu yang namanya disiplin itu tadi. Jadi tumbuh dari diri kita sendiri, bukan karena pemaksaan. Selanjutnya, ini adalah nilai-nilai kebaikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebaikan monggo dibaca yang menurut Anda ada pada diri Anda. Bersyukur. Berarti dia mempunyai nilai kebajikan bersyukur, selalu bersyukur apapun keadaannya. Alhamdulillah. Monggo Pak Faiz, nilai kebajikan apa yang dimiliki Pak? Itu kan banyak nilai-nilai kebajikan. Ada keterusterangan, ya kebersihan, ya komitmen, iya belas kasih, iya percaya diri, iya belas kasih lagi, iya lagi. Dan kalau berbicara masalah nilai-nilai kebaikan, pasti setiap orang itu akan memiliki semua nilai kebaikan itu, entah itu sedikit, entah itu banyak. Tapi kalau mana yang paling dominan, nah kita tidak bisa menilai mana yang dominan dalam diri kita, karena yang dapat menilai itu adalah orang lain, begitu. Nah, jadi saya tidak bisa menilai di mana, di nilai-nilai kebaikan mana yang paling menonjol dalam diri saya. Tapi kalau yang saya rasakan, mungkin saya itu punya semangat, Bu. Iya, punya semangat. Kalau Bapak Ibu guru sekalian menyaksikan apa isi dari pegel lawan-lawan ojek ngecet karo Pak Yedi. Karena kami memiliki semangat dan kami memiliki satu visi dan misi yang sama gitu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ide dari Bapak Is sungguh cemerlang. Jadi bagus sekali Bapak Is dengan semangat yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa mengabdikan diri kita untuk lembaga ini. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ya, dari nilai-nilai kebaikan, kebajikan ini adalah kelebihan diri kita yang harus kita munculkan dan kita tularkan kepada anak didik kita. Ini adalah nilai-nilai yang harus kita sampaikan melalui perilaku, melalui ucapan, melalui apapun harus kita sampaikan. Jadi sebagai seorang guru jangan berhenti untuk bersemangat. Kita itu harus bersemangat dan bergerak. Ya. Kemudian Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini saya ulangi lagi harus kita tularkan ke anak didik kita. Ya, lanjut 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang tadi kan saya contohkan kalau sholat, saya nanti sholat supaya tidak dimarahi ibu saya. Ini adalah motivasi yang paling rendah.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, ya Bu ya. Jangan Bu. Ini saya rasanya sedang. Nah ini yang kita gagas Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Untuk menjadi yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kita percaya bahwa murid kita, murid yang semangat luar biasa. Saya ulangi lagi ya. Ya, kita yakin murid kita bisa percaya pada diri kita. Kita yakin murid kita bisa jujur. Kita percaya bahwa murid kita kreatif, baik hati. Dari mana nilai-nilai ini? Ya kita yang memunculkan, kita yang menguatkan. Ya Bapak Ibu, ayo mari kita kuatkan nilai belas kasih sehingga anak-anak bisa kasih sayang pada temannya. Kita munculkan nilai gotong royong yang sekarang mulai pudar. Kita munculkan nilai rendah hati. Kita munculkan yang sangat nilai semangat dan dermawan. Ini nilai yang kita munculkan, tugas kita sebagai seorang pendidik. Maka dari itu guru itu berat ya. Berat membuat. Ya, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, ini lanjut ya Bapak. Keyakinan kelas ini sebelumnya kita buat adalah peraturan dulu. Keyakinan kelas ini betul sekali yang disampaikan oleh Bu Ika adalah kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi siswanya yang membuat, jangan kita yang membuat. Kalau siswanya tadi yang membuat, dia mempunyai kekuatan dalam dirinya atau kesadaran dalam dirinya, ada motivasi internal yang muncul di dalam dirinya. Ini merupakan peraturan di kelas 1 yang ditulis. Saya yang menulis, tetapi anak-anak yang kalimatnya dari anak-anak. Ini belum sempurna Ibu Bapak. Yang pertama, tidak boleh memukul. Ini merupakan peraturan. Kenapa? Karena sesuai dengan kalimat yang diucapkan. Tidak boleh lari-lari saat pelajaran. Ini anaknya juga sendiri yang menuliskan. Jadi saya menuliskan namanya di sini. Peraturan ini kalimatnya boleh tidak ini boleh. Tetapi nanti kalau pada masuk ke kesepakatan kelas menggunakan kalimat positif. Mengapa? Alasannya mungkin Pak Faiz? Tahu saya. Oh, tahu ya. Dia mau. Kenapa? Ini bukan masalah bahasa. Untuk anak seusia 0 sampai usia anak-anak, secara psikologi usianya akan itu 7 tahun masuk dalam operasional. Pada usia tersebut, seperti yang kita tahu, sebenarnya anak-anak itu hanya bisa menerima kata-kata positif. Seperti pengalaman kita semua ya. Kalau kita melarang anak, misalnya bahasa Jawa ya, ojo dulinan, mana kayak dulinan, dulinan. Jadi yang ojo itu hilang. Iya, bagus sekali Bu Ika. Tadi Bu Ika cerdas sekali ya. Iya, bagus sekali. Secara keilmuan kita harus mencontoh Bu Ika. Iya. Jadi bukan anak kecil aja Bu, bukan anak yang masih kecil aja yang menggunakan kalimat positif. Semua anak harus menggunakan kalimat positif. Contoh, anaknya Bu Ika sudah SMA. Jangan pacarannya, diingat pacarannya. Jadi ojonya hilang. Jadi kita kalau membuat kesepakatan kelas, peraturan kelas harus menggunakan kalimat positif. Ibu Bapak bisa dilihat di sini tulisannya tidak boleh memukul. Kita bisa membuat kalimat positif di sini.
Sebagai apa? Tidak boleh memukul. Yang diingatkan anak pasti akan memukul. Kita harus menggunakan kalimat positif di sini apa Ibu Bapak? Saling menyayangi teman. Pintar sekali Ibu. Bagus sekali ya. Iya, bagus sekali untuk Bu Ika ya. Kita harus saling menyayangi sesama teman. Nah itu sudah beberapa hari ini karena saya baru mempelajari sehingga saya juga menyampaikan ke anak-anak dengan kalimat positif. Kita harus saling menyayangi ya anak-anak. Saling menyayangi. Setiap hari kita sampaikan seperti itu. Pasti anak-anak Pak teringat-ingat. Saling menyayangi. Pesan Bu Zaro, saling menyayangi, saling menyayangi begitu. Nih. Itu Ibu Bapak yang saya sampaikan. Lanjut keyakinan kelas tadi. Lah, sebelum keyakinan kelas sesudah keyakinan kelas ditulis tadi, kita juga harus menuliskan tugas guru. Jadi anak-anak juga tahu bahwa guru itu tugasnya apa, siswa juga tugasnya apa. Jangan terus kita menulis kesepakatan kelas ini saja, jangan. Jadi anak-anak biar juga tahu bahwa tugas guru itu apa, tugas siswanya juga seperti apa. Ibu Bapak terima kasih atas waktunya. Mungkin ada pertanyaan? Oh tidak. Iya, tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Ibu Bapak semoga tergerak. Amin. Amin. Ayo bergerak. Mari kita menggerakkan sehingga sekolah kita, lembaga kita bisa menumbuhkan disiplin positif dari diri siswa kita masing-masing. Oke. Bapak Ibu siap untuk melakukan restitusi? Oke, terima kasih Ibu Bapak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaratul Mufidah. Saya guru PAI SDN Kuaron 2. Hari ini saya akan melakukan testimoni terkait desiminasi judul disiplin positif. Ya, maaf. Sebelum saya melakukan desiminasi itu, saya lebih sering menangani masalah-masalah anak-anak itu menggunakan tipe konsekuensi. Setelah saya melakukan atau mendapatkan ilmu terkait tentang desiminasi disiplin positif, saya mulai belajar dan mulai melakukan atau menyelesaikan permasalahan terhadap anak-anak dengan restitusi. Itu saja testimoni dari saya. Terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ika Marina Faudu. Saya mengajar kelas 4 di SDN Kuaron 2. Setelah mengikuti sosialisasi desiminasi, pendapat saya sangat bagus. Kenapa? Karena saya bisa memperoleh ilmu yang baru, pengalaman yang baru dalam menghadapi murid-murid terutama tingkat SD, di mana kita tahu ya mereka masih aktif dan saat ini perilaku dan sikap mereka cenderung lebih meniru kepada YouTube atau media sosial yang mereka temui. Dari hasil desiminasi kemarin, jadi saya paham dan mengerti serta saya lakukan dengan segera. Kenapa kesepakatan kelas tidak saya sendiri yang membuat? Itu alasannya kenapa? Karena dengan kesepakatan kelas ketika saya dan siswa saya yang membuat, jadi anak-anak itu mempunyai kesadaran untuk melakukan kesepakatan kelas yang telah mereka buat sendiri.